Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat petani sawit yang selalu setia dengan channel Dokter Sawit. Jadi di sini ini adalah tanaman PPKS 50NG yang katanya bibit ataupun kecambah termahal di PPKS lah. Nah, ini umur yang kita tanam di lapangan, bibit ini berumur 13 bulan dari kecambah. Dari kecambah, ini lapangan sudah kita tanam mukuna berhati-hati. Nah, seperti ini. Harapannya nanti tumbuh. Nah, yang mau saya tunjukkan, apalagi terutama kalau areal petani di daerah agak bebukit, kemudian dengan intensitas curah hujan tinggi, dan juga penanaman pada waktu musim penghujan, itu yang diharapkan. Tapi ada satu yang harus betul-betul kita harus sering kontrol. Kenapa? Karena pada waktu penanaman musim hujan, efeknya, dampaknya nanti adalah waktu ini sebenarnya sudah dipijak, tapi karena begitu curah hujannya tinggi, jadi lubangnya tadi melakukan penyusutan. Jadi yang padatan tadi kurang, jadinya kurang. Pertama kita tanam ini posisi padat, kemudian karena keterpa angin maka akan doyong seperti ini. Maka nih harus kita lakukan sering cek konsolidasi agar supaya bibit kita di lapangan yang udah kita tanam tetap tegak. Jadi dengan cara apa? Kita bisa bawa cangkul, bisa yang baiknya, tapi kalau sambil ngontrol saja, kita dengan bermodalkan sepatu AP. Nah, seperti ini aja bisa. Nah, kenapa? Itu udah ketutup. Ini kelihatan bibit ini doyong. Harus kita tegakkan. Harus kita tegakkan dengan cara apa? Kita tegakkan lagi seperti ini. Kemudian kita pijak. Kita padatkan kembali. Nah, ini tanah ini bisa kita serakkan. Mestinya bagusnya dengan menggunakan cangkul, pemirsa. Ini namanya konsolidasi. Konsolidasi ini perlu dilakukan karena waktu kita menanam pada musim hujan, maka harus dilakukan seperti ini. Nah, kita lihat sudah mulai tegak, pemirsa. Jadi seperti ini, pemirsa, apalagi di daerah bukit ini. Daerah bukit kita harus sering cek, kita harus sering lihat mana yang perlu dikembalikan. Nah, ada juga yang karena bibitnya agak besar, waktu pengangkutan ataupun pengangkatan bibit dari bibitan kita, ini biasa terjadi daun keduanya patah. Nah, seperti ini. Ini hal seperti ini harus kita potong, pemirsa. Nah, dengan menggunakan parang ini nggak bisa lagi tegak karena sudah patah. Ini cukup kita potong saja, jangan kandas, nanti kelihatan kena. Nah, seperti inilah yang sering harus dilakukan konsolidasi pada saat menanam di musim penghujan. Ini kita tegakkan kembali. Alhamdulillah kacangannya tumbuh. Nah, seperti ini, pemirsa. Apalagi di daerah agak
tinggi, maka ini hal yang sering terjadi, bibit kita ini kurang padat. Saya pijak saja sudah mulai memadat lagi, dah minta. Artinya masih bisa dipadatkan. Nah, kalau seperti ini doyong ya kasus, agar supaya tidak terjadi lagi karena ini bibit sudah tinggi, maka perlu kita lakukan pemangkasan. Hanya pucuknya saja. Ingat pemirsa, hanya pucuk saja, tidak boleh ke bawah. Ini tujuannya untuk mengurangi beban daripada terpaan angin. Ya, kita lihat. Ini kan anginnya kencang. Jadi karena bibitnya ada besar, sebenarnya harus dipotong pelepah pucuknya ini. Hanya sedikit saja untuk mengurangi beban yang ada di pohon ini agar supaya tidak doyong. Nah, kita lihat pemirsa. Nah, seperti ini. Ini kita tekan lagi. Kelihatan dari terpak angin tadi tidak membawa batang sawit ini mengarah ke miring, tapi karena udah dikurangin pucuknya, maka dia akan kembali tegak lagi. Kita lihat pemirsa, bibitnya sudah kokoh lagi kembali. Jadi seperti ini pemirsa yang perlu petani pahamin, bahwasanya artinya kita setelah nanam bibit bukan berarti kita lepas, kita tinggal begitu saja sudah aman bibit kita. Nah, sering terjadi itu adalah terjadi doyong akibat hujan dan terpaan angin yang cukup kencang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.